Aku mau coba ajak kamu bayangin bentar. Kalau kita lagi overthinking itu terjadi di tubuh kita di bagian mana ya? Aku rasa kita bisa kompak menjawab kalau di bagian kepala. Rasanya kayak kepala kita penuh banget, berat, dan pikiran rasanya berputar dan gak berhenti. Dan secara natural kita pasti langsung cari solusi. Solusi yang ada di kepala juga. Agus, stop overthinking. Jangan terlalu banyak mikir. Ayo, get out of your head. Tapi apa yang biasanya terjadi? Kalau kita notice, biasanya semakin keras kita berusaha berhenti mikir, malah semakin keras pikiran itu berteriak. Dan what if kalau solusi untuk overthinking itu sebenarnya bukan ada di kepala? Bagaimana kalau pikiran yang begitu berisik itu sebenarnya adalah cara sistem saraf kita mengkomunikasikan rasa tidak amannya yang dirasakan tubuh. Jadi pikiran-pikiran yang berisik ini adalah sinyal-sinyal dari tubuh yang kemudian diterjemahkan oleh otak yang ada di kepala kita. Hai, aku Agus dari In The Middle Space. Dan hari ini kita akan explore solusi untuk overthinking yang mungkin berbeda dari biasanya berdasarkan pengalamanku sendiri berproses dengan tubuh. Jadi aku ingat ada satu masa dalam hidup aku yang sangat-sangat melelahkan. Itu ketika overthinking itu sangat kuat. Setiap malam aku merasa pikiran itu kayak balep-balepan, penuh banget, berisik banget dan loncat-loncat tentang kerjaan, bisnis, hubungan sama keluarga, bahkan tentang keputusan kecil yang aku ambil kayak 11 tahun yang lalu. Dan apapun yang aku coba lakuin, bingung banget. Nggak ada yang bisa berhasil untuk sedikit menenangkan pikiran ini. Seperti biasa, aku akan coba meditasi. Tapi di momen ini, meditasi pun mental. Ketika meditasi, jadinya aku sekedar 30 menit duduk bersama pikiran yang muter-muter. Apapun yang aku coba fokuskan akan kembali ketarik lagi pada pikiran itu. Dan di sini aku sadar bahwa semakin aku paksa pikiran ini untuk diam, yang ada pikiran ini malah semakin ribut, semakin berisik. Dan mungkin kita coba share ke orang lain. Tapi orang lain yang gak peka tuh sangat gampang mungkin memberikan respon seperti, ya udah ngapain semuanya dipikirin gitu. Atau lebih parahnya, jangan banyak mikir deh lo, ntar jadi penyakit. Dan aku rasa penting untuk kita menyadari bahwa di momen overthinking itu, memaksa pikiran kita untuk diam itu bukanlah sebuah pilihan. Respon atau nasihat-nasihat kayak gini yang sering keluar dari mulut seseorang dengan entengnya, menurutku adalah sebuah nasihat yang sangat malas, sangat-sangat nyederhanain banget persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Seseorang yang sedang bergulat dengan bisingnya pikiran sendiri, yang ada tuh dibuat makin takut dan makin parno dengan pikiran-pikiran yang di luar kontrolnya. Yang ada ini malah jadi beban pikiran baru untuk orang itu. Jadi aku rasa kita semua bisa relate dan paham betapa melelahkannya terus-terusan berperang dengan pikiran kita sendiri. Dan mungkin kita mencoba menghindari atau ngeblok pikiran itu, tapi pikiran gak akan hilang karena kita cuekin. Seringnya dia akan malah berubah bentuk, kadang makin berlapis lagi, kadang makin intens, makin berisik di kepala kita. Dan di momen itu aku akhirnya mencoba sesuatu yang berbeda. Aku coba ikut sesi yin yoganya Adi Yoga. Jadi bukan yoga biasa yang fokus ke pose-pose yang sulit atau flexibility. Tapi yin yoga itu sesuatu yang lebih fokus ke regulasi nervous system. Dan di sesi ini aku di-guide untuk bergerak dengan sangat pelan. Menahan sebuah pose yang tidak terlalu intens selama beberapa menit. Lalu sekedar beristirahat dan juga pay close attention ke nafas kita dan ke apa yang kita rasakan di dalam tubuh dalam pose itu. Yang awalnya aku pikir sangat mudah tapi ternyata juga ada challenge-nya tersendiri. Bagaimana di pose itu ketika kita tidak banyak bergerak, pastinya pikiran akan berusaha muncul lagi. Tapi ketika kita dengan intensi membawa kesadaran itu kembali ke tubuh kita, ada perubahan yang terjadi. Di situ aku sadar bahwa overthinking itu bukanlah purely sebuah masalah pikiran atau masalah mental, tapi bahwa overthinking adalah gejala dari tubuh aku yang sudah bertahun-tahun membawa begitu banyak tension
dan juga sistem sarafku sendiri yang selalu dalam constant state of alertness, jadi selalu waspada. Jadi seolah-olah tubuh aku itu selalu mengantisipasi ada hal buruk lagi terjadi segera, bahkan ketika sebenarnya semuanya aman-aman aja. Dan bayangkan betapa melelahkannya hidup seperti itu. Oke, jadi aku jalani sesi yin yoga itu, dan di akhir sesi aku merasakan rasa kalem yang aku sudah cukup lama tidak rasakan. Aku ngerasa kalem di tubuh aku, rasanya rileks. Tapi juga yang menariknya, pikiran-pikiran di kepala aku juga ikut sedikit berkurang. Masih ada, tapi rasanya lebih pelan, lebih manageable. Dan di situ aku sadar, oh begini toh ketika tubuh kita mulai merasa aman lagi, pikiran-pikiran kita juga lebih rapi, lebih tidak berisik. Dan di sini aku mulai shift pandangan aku bahwa mungkin solusi dari overthinking adalah membuat tubuh kita merasa aman kembali. Dan beberapa tahun terakhir ini aku melakukan banyak studi dan research tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan mungkin satu konsep yang bisa sedikit menjelaskan adalah konsep neuroception. Ada sebuah quote dari Jon Kabat-Zinn, "It's not a matter of letting go. You would if you could. Instead of let it go, we should say let it be." Bagaimana kalau daripada let it go, kita coba approach let it be. Dan disinilah kunci yang sering kali kita miss. Bahwa overthinking itu bukanlah sebuah musuh yang harus kita kalahkan. Ini bukanlah sebuah perang antara kita dan pikiran kita. Tapi ini sekedar cara tubuh kita yang sedang meminta perhatian dan bilang, "Hai Agus, ada yang rasa kurang aman nih di sini." Jadi kembali ke neuroception. Neuroception adalah cara tubuh kita yang secara unconscious men-scan lingkungan ini apakah terasa aman atau berbahaya. Dan ini adalah proses alami tubuh kita sendiri yang terjadi secara otomatis. Jadi seringkali kita tidak menyadarinya. Dan ketika neuroception terjadi dan tubuh kita merasakan sense of safety, sistem saraf kita akan tetap tenang dan kalem. Tapi ketika somehow neuroception mendetek sebuah threat, sebuah ancaman, entah itu benar-benar ada atau sekedar di bayangan kita, sistem saraf kita akan mulai mengirim signal-signal ke otak yang pada akhirnya menyebabkan itu, overthinking. Dan mungkin jika kita lebih peka dan menyadari bahwa ketika kita lagi overthinking, tubuh kita pun ikut bereaksi juga. Mungkin kita menyadari kaki kita yang gelisah, rasanya ingin jalan bolak-balik. Kadang kita ngerasa nafas kita lebih pendek-pendek, dada kita rasanya agak sesak. Jadi mind itu bukan hanya dimiliki oleh otak kita saja, tapi tubuh pun punya mind of its own. Jadi ketika mind of the body tertrigger dan merasa kurang aman, overthinking pun muncul. Jadi mau seberapa banyak pun effort mental kita untuk mendiamkan pikiran ini, tidak akan ada efeknya kalau nervous system kita masih berada dalam state fight or flight. Proses healing tidak akan bisa mulai terjadi kalau kita masih berada dalam survival mode. Dan aku selalu senang mencari insight atau ilmu dari paradoks-paradoks dalam hidup. Dan di sini aku mau ngangkat satu paradoks tentang letting go yang seringkali kita salah pahami. Bagaimana letting go itu biasanya terkesan seperti menjauhkan sesuatu, melepaskannya, atau mendorong mereka menjauh dari diri kita. Tapi bagaimana kalau bagian lain dari proses letting go juga adalah membiarkan sesuatu mendekat. Jadi kita nggak ngusir overthinkingnya, tapi kita bilang, "Oke, overthinking, kamu boleh di sini bentar. Aku akan mendengarkan dengan sabar dan penuh compassion." Jadi kita tahu kalau berperang dengan pikiran-pikiran kita sendiri itu sangat melelahkan. Jadi bagaimana kalau kita coba daripada kita melawannya, bagaimana kalau kita jadikan teman? Jadi aku ajak teman-teman untuk mencoba bagaimana kalau ketika overthinking datang, kita coba menenangkan diri sendiri supaya tidak panik. Lalu kita sekedar hadir bersamanya dan kita bilang, "Terima kasih pikiran, aku tahu kamu sedang berusaha melindungi aku, melindungi kita semua. Tapi saat ini kita sedang aman-aman saja loh." Pam Groot punya sebuah analogi yang indah banget tentang pikiran. They're like ants marching across your picnic blanket.
You can observe them as they march off the other side and disappear, or you can scoop them up and interact with them. Jadi katanya pikiran itu seperti semut-semut yang sedang berbaris menyeberangi selimut piknikmu, dan kamu bisa observe mereka sambil mereka berbaris menyeberangi sisi seberangnya, lalu menghilang. Atau kamu bisa mengambil mereka di tanganmu dan berinteraksi dengan mereka. Jadi kekuatan yang kita punya adalah dalam memilih. Mulai menyadari pikiran-pikiran apa yang muncul, lalu kita bisa memutuskan pikiran mana yang pantas akan perhatian kita, lalu pikiran-pikiran mana yang kita sekedar biarkan hadir sebentar, lalu biarkan lewat dan menghilang. Pelan-pelan kamu akan merasakan ketika kita berhenti melawan pikiran dan lebih menggunakan approach yang lembut dan mencoba hadir bersama pikiran-pikiran tanpa tersedot ke dalamnya. Pada akhirnya, kalian akan menyadari bahwa pikiran di kepala dan juga keseluruhan tubuh akan menjadi lebih tenang. Karena hubungan antara pikiran di otak dan sistem saraf kita dan seluruh tubuh kita itu sangat-sangat erat. Tapi mungkin kita masih bingung bagaimana melakukannya. Bagaimana kita memberitahu sistem saraf kita bahwa sekarang kita sedang aman-aman saja. Buat aku, step pertama mungkin untuk acknowledge bahwa apapun yang sedang terjadi, overthinking ini adalah tubuh kita yang sedang berusaha berkomunikasi. Jadi anggap ketika kita menyadari, oh kaki gelisah nih rasanya ingin jalan bolak-balik. Mungkin kita bisa mengikuti impuls itu, membiarkan kaki ini berjalan bolak-balik. Tapi bagaimana kalau kita melakukannya dengan mindful awareness? Jadi kita mengikuti dorongan tubuh untuk berjalan, tapi kita rasakan setiap langkah yang kita ambil. Kita lakukan sepelan mungkin. Kita rasakan permukaan kaki yang menyentuh lantai sambil kita berjalan. Dan mungkin kita bisa mencoba meditasi atau breathing exercises, tapi terkadang ketika overthinking terlalu kuat, kita sadar itu tidak terlalu membantu. Dan di sini kita bisa menyadari bahwa yang terjadi saat ini adalah kita sedang hyper aroused. Kita bisa coba menaruh satu tangan di dada kita, lalu rasakan hangat yang muncul antara tangan dan juga dada. Kita bisa coba basahi wajah dengan air dingin. Ini akan membantu aktivasi respon vagal. Atau kita bisa lakukan simple grounding. Jadi rasakan bagian-bagian tubuh yang sedang berkontak dengan alas duduk. Dan juga mungkin kaki kita yang sedang bersentuhan dengan lantai. Jadi kuncinya adalah untuk tidak mengabaikan signal dari tubuhnya, tapi kita berkolaborasi bersama mereka. Dan kita selalu ingat ya bahwa goal dari memproses overthinking itu bukanlah untuk kita bisa mempunyai kontrol mental yang begitu sempurna akan pikiran kita, tapi sekedar menciptakan sedikit rasa aman di sistem saraf kita yang pada akhirnya juga akan menenangkan pikiran kita. Jadi ketika tubuh kita bisa merasa aman, pikiran kita akan mengalir dengan lebih alami, dengan lebih rapih. Ada quote yang muncul di pikiran aku saat ini dari Rumi. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. Dari quote ini aku menangkap bahwa dalam hidup kita biasanya menggunakan pikiran kita terlalu banyak. We are being too clever. Kita ingin mengubah dunia, kita memikirkan segalanya. Tapi ketika kita bisa melepaskan itu, kita bisa membiarkan diri kita lebih present, tidak harus selalu pintar. Kita mulai menyadari bahwa PR yang kita punya itu sekedar improving ourselves loh. Bagaimana kita bisa membuat diri kita sedikit demi sedikit lebih baik. Dan itu bisa dimulai dari tubuh kita. Jadi langkah-langkah kecil yang kita ambil untuk pulang, coming home to our bodies, coming home to ourselves. Jadi bukan tentang perfection, bukan tentang kesempurnaan, tapi to have more compassion, rasa yang lembut di mana kita bisa menerima dan mendengarkan komunikasi antara tubuh dan juga otak pikiran kita. Dan mungkin dari situlah proses healing pada akhirnya bisa mulai pelan-pelan terbentuk. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan sedikit membantu kalian merasakan tenang dari overthinking. Support kami dengan subscribe ke YouTube channel ini dan nyalakan juga notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah hadir bersama In the Middle Space.